Di antara Asia Tenggara dan Australia, terletak Kepulauan Hindia Timur. Salah satu yang terkaya adalah Jawa, pulau tropis terpadat di dunia. Tanah kami subur karena mineral di dalamnya yang membuat tanaman tumbuh. Mineral-mineral ini berasal dari abu banyak gunung berapi di Jawa. Kami bisa menanam sepanjang tahun. Karena kami dekat dengan khatulistiwa, tidak ada musim dingin. Dengan mengolah setiap jengkal tanah dari permukaan laut hingga hampir ke puncak gunung, kami bisa mengekspor banyak produk dan sekaligus menyediakan makanan bagi 50 juta penduduk kami. Meskipun sebagian besar penduduk kami bertani, jutaan lainnya bekerja di kota dan desa. Di iklim kami yang hangat, bukan hal aneh menemukan bengkel terbuka. Tempat para wanita memintal benang untuk pakaian katun yang kami kenakan. Kami dikenal di seluruh dunia karena keahlian kami dalam mencetak pola rumit di kain. Kerajinan kuno ini disebut batik. Perak buatan kami juga sangat terkenal. Perak Jawa dihiasi dengan pola-pola yang dirancang ribuan tahun yang lalu. Di restoran dan rumah kami, hidangan utama setiap kali makan adalah nasi. Karena nasi adalah yang paling melimpah dan paling bergizi dari semua makanan yang ditanam di pulau kami. Tak ada yang bosan memakannya karena nasi bisa dicampur dengan daging, ikan, sayuran, dan saus. Dibumbui dengan cabai pedas, kayu manis, dan banyak rempah-rempah lain yang kami tanam. Musik kami berasal dari zaman kuno. Di seluruh Jawa, terdapat banyak monumen dari peradaban lama kami. Salah satu yang paling megah di antaranya adalah Candi Borobudur yang telah runtuh. Dibangun lebih dari 1000 tahun lalu untuk menghormati Buddha. Pada zaman dahulu, rakyat kami percaya bahwa dewa api tinggal di gunung berapi, dan saat para dewa marah, mereka menghukum manusia dengan kehancuran. Saat ini ada 35 gunung berapi aktif di pulau kami. Gunung-gunung berapi ini telah membawa lebih banyak kekayaan daripada kehancuran, karena abu mereka kaya akan mineral dan menyuburkan tanah kami. Gunung berapi meletus ketika tekanan besar dari gas panas yang berasal dari dalam bumi, memaksa batuan cair yang disebut lava keluar melalui celah lemah di kerak bumi. Rel kereta api di Jawa menghubungkan kota-kota pesisir dengan dataran tinggi di pedalaman. Kereta membawa pasokan ke ladang dan perkebunan di sepanjang lereng gunung, dan kemudian mengangkut hasil panen kembali ke pesisir. Di pulau yang banyak pegunungan tempat kami tinggal, lahan datar untuk bertani sangat terbatas. Dulu para petani Jawa membuat tangga besar atau teras dari lereng-lereng gunung untuk menciptakan lahan datar bagi tanaman. Ini disebut pertanian terasering dan juga diterapkan di banyak tempat lain di dunia, di mana lahan datar langka. Teras-teras itu berfungsi untuk mencegah hujan lebat mengikis tanah.
Bahkan rumput yang tumbuh di tepi kebun sayur kami tidak disia-siakan. Rumput itu diberikan pada hewan ternak. Di tanah vulkanik yang subur dan sinar matahari tropis, sayuran tumbuh dengan cepat. Dan kami menanam beberapa kali dalam setahun. Kereta api yang naik turun gunung-gunung negeri kami, mengangkut berbagai jenis hasil panen dari ketinggian yang berbeda. Setengah mil di atas permukaan laut, terdapat beberapa perkebunan besar. Yang sangat penting bagi banyak orang di berbagai negara adalah hutan kina kami. Sumber utama, kina, obat yang digunakan untuk menyembuhkan demam malaria yang mematikan. Lebih banyak kina berasal dari pulau kecil kami dibanding dari bagian dunia manapun. Setelah batang dan cabang dipotong-potong, kulit kayu yang mengandung kina dikupas. Begitu hutan kina ditebang, hutan baru segera ditanam. Bibit pohon muda dibawa dari pembibitan, tempat mereka dilindungi dari terik matahari dan hujan lebat. Agar pohon baru menghasilkan lebih banyak kina, kami mencangkok ranting dari pohon tua ke pohon muda. Di gudang-gudang kulit pohon, kina dikeringkan dan digiling menjadi bubuk. Yang kira bagian tewes buruk, abdi mah juga agan. Kebutuhan abdi menilai. Stasiun dekat perkebunan kina ini adalah titik tertinggi di jalur kereta api. Dari sini, kereta mulai menuruni lereng. Balok-balok kulit kina akan dibawa ke pabrik di kota untuk diekstrak kinanya. Di ketinggian yang sama dengan hutan kina, kereta kami melewati perkebunan lain tempat teh ditanam. Semak teh tumbuh subur di sini karena matahari terik dan curah hujan melimpah. Daun termuda menghasilkan teh terbaik. Keranjang berisi daun teh ringan dan dibawa wanita ke tempat pengolahan. Di pabrik daun-daun itu digulung dan dikeringkan di oven. Lalu disortir menurut ukurannya.
teh dikemas dalam kotak. Disegel dengan timah untuk menjaga kelembapan serta menjaga cita rasa daun teh. Peti teh dikirim ke kota untuk diekspor ke negara lain. Kereta melanjutkan perjalanannya dari dataran tinggi, mengangkut balok kina dan peti-peti teh. Sekitar 1000 kaki di bawah perkebunan teh. Udara menjadi lebih hangat, tapi tidak terlalu panas. Di sini orang-orang menanam tanaman sisal. Tanaman ini terlihat seperti kumpulan pedang. Daun runcingnya mengandung serat panjang. Daun-daun ini dipanen dan dibawa ke pabrik yang melayani beberapa perkebunan sekitar. Daun disortir menurut ukuran, lalu dimasukkan ke mesin yang mengupas lapisan luarnya. Yang tersisa hanya seratnya. Serat pendek yang tak berguna dibuang, dan serat panjang dipotong rapi. Serat sisal ini akan dibuat menjadi tali dan benang. Kereta semakin ramai oleh penumpang dan barang, dan segera melewati kebun kakao. Buah pohon kakao adalah polong yang berisi biji, yang digunakan untuk membuat kakao dan coklat. Para pekerja mengetuk polong untuk memastikan kematangan. Pohon kakao berbuah sepanjang tahun. Polong dibawa ke tempat terbuka dan dibelah. Setelah bijinya diambil, biji itu tertutup lendir manis. Biji harus dijemur di bawah matahari hingga lendirnya mengering. Ketika kering, maka bijinya berwarna coklat seperti kakao. Di sepanjang jalan dan di antara ladang tumbuh pohon yang menghasilkan buah mirip polong kapas. Bagian dalamnya berisi serat lembut yang disebut kapuk. Kapuk ringan dan tetap mengembang meski basah. Digunakan untuk mengisi bantal, kasur, dan pelampung. Kapuk dibawa ke tenda besar dari jaring. Di sana serat seperti bulu dipisahkan dari bijinya. Di tahap terakhir perjalanan kereta, akhirnya mencapai permukaan laut. Udara di dataran rendah ini panas dan lembab, merupakan iklim yang sangat baik untuk menanam padi. Sawah kami menghasilkan 3 kali panen dalam setahun, dan sebagian besar padi itu kami konsumsi sendiri. Panen sebagian besar dilakukan oleh para wanita, yang memotong batang padi dengan pisau kecil.
Perontokan dilakukan secara manual karena banyak orang tapi sedikit mesin. Jika semua tenaga dibutuhkan untuk memanen, batang padi dikumpulkan dan ditumpuk untuk dirontokkan nanti. Setelah panen selesai dan ladang dibersihkan, tanah disiapkan untuk tanaman berikutnya. Saluran irigasi dibuka dan para petani mulai membajak sawah dengan kerbau mereka. Di antara musim tanam, sawah dipenuhi dengan ikan. Ketika musim tiba, semua orang menjadi nelayan. Di dataran rendah yang panas, kami juga menanam tebu. Pulau kecil kami adalah salah satu pemasok gula terbesar di dunia. Seperti kina, sarsaparilla, dan teh. Sebagian besar gula kami ditanam di perkebunan besar. Tebu tumbuh sempurna saat musim hujan dan dipanen saat musim kering. Tanah dan iklim lembab dan panas. Di dataran rendah, kami juga cocok untuk tanaman berharga lainnya, yaitu karet. Hampir setengah dari pasokan karet dunia berasal dari Jawa, yang ditanam di perkebunan besar. Pohon karet disadap untuk getahnya yang disebut lateks. Saat cangkir-cangkir penuh, suara tom-tom memberi tanda kepada para pekerja untuk segera mengangkut lateks ke tempat pengumpulan. Karena di udara panas dan lembab ini, getah bisa cepat rusak. Lateks segar disaring ke dalam bak besar. Asam ditambahkan untuk mengentalkan dan menggumpalkannya. Inilah karet mentah. Karet mentah ini dipotong-potong agar mudah ditangani. Di jalur kereta perkebunan, karet dimuat ke atas kereta, bersama semua hasil dari lereng gunung dan dataran rendah. Perjalanan dari pegunungan menuju laut hampir berakhir. Rel kereta api di Jawa menghubungkan pegunungan dan kota pelabuhan. Kota terbesar dan pelabuhan terpenting di pulau ini adalah Batavia. Batavia adalah kota yang padat. Di bagian lamanya, orang-orang bahkan tinggal di rumah perahu, sampan, dan ada juga di kanal-kanal yang sempit. Bagian modern dari Batavia, dengan gedung besar dan jalan lebar.
Di bagian Batavia ini, pemerintahan dijalankan selama bertahun-tahun, dan sumber dayanya dikembangkan. Perusahaan Belanda, Inggris, dan Amerika memiliki sebagian besar perkebunan besar, dan sebagian besar perdagangan dan bisnis kami dikuasai oleh orang asing. Kapal-kapal yang membawa barang dari luar negeri membawa ke dunia. Produk-produk yang kami buat di bengkel dan pabrik, dan yang kami tanam di tanah subur di pulau pegunungan tropis kami, Jawa.